Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat PTDA? Kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, seminggu setelah mendapat teguran dari Mamang YouTube, akhirnya kami bisa rekaman lagi. Alhamdulillah. Oke, kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim, yang mana kita akan melanjutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, sebelum kita mulai ceritanya ataupun kisahnya, pada video kali ini siapkan earphone ataupun headset kalian agar mendengarkan kisah ini lebih jelas. Lalu siapkan juga posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman saat mendengarkan kisah kali ini. Lanjutan dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Lalu ia ditanya, siapakah manusia yang paling dalam ilmunya? Ia menjawab, sayalah orang yang paling dalam ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkannya karena tidak mengembalikan ilmu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepadanya yang isinya bahwa salah seorang hamba di antara hamba-hambaku yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan lebih dalam ilmunya daripada kamu. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku menemuinya? Maka dikatakan kepadanya, bawalah ikan yang sudah mati dalam sebuah keranjang. Apabila engkau kehilangan ikan itu, maka orang itu berada di sana. Nabi Musa alaihissalam pun berangkat bersama muridnya yaitu Yusya bin Nun dengan membawa ikan dalam keranjang. Sehingga ketika mereka berdua berada di sebuah batu besar, keduanya merebahkan kepala dan tidur di atas batu itu. Lalu ikan itu lepas dari keranjang dan mengambil jalannya ke laut, dan cara perginya membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Keduanya kemudian pergi pada sisa malam yang masih ada hingga tiba pagi hari. Ketika pagi harinya, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Nabi Musa tidaklah merasakan keletihan kecuali setelah melalui tempat yang diperintahkan untuk didatangi. Muridnya yaitu Yusya bin Nun kemudian berkata kepadanya, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ketika mereka sampai di batu besar itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menutup dirinya dengan kain atau tertutup dengan kain. Lalu Nabi Musa alaihissalam memberi salam kepadanya. Kemudian Nabi Khidir berkata, dari mana ada salam di negerimu? Nabi Musa berkata, aku Musa. Nabi Khidir berkata, apakah Musa ataupun Nabi Musa dari Bani Israel? Ia menjawab, ya. Nabi Musa alaihissalam pun berkata lagi, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nabi Khidir berkata, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa. Sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Demikian pula engkau berada di atas ilmu yang Dia ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Nabi Musa berkata,
engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Keduanya pun pergi berjalan di pinggir laut, sedang mereka berdua tidak memiliki perahu. Lalu ada sebuah perahu yang melintasi mereka berdua. Maka keduanya berbicara dengan penumpangnya agar mengangkutkan mereka berdua. Dan ternyata diketahui oleh para penumpangnya bahwa yang meminta itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Maka mereka pun mengangkut keduanya tanpa upah. Tiba-tiba ada seekor burung lalu turun ke tepi perahu, kemudian mematuk sekali atau dua kali patukan ke laut. Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu yang berasal dari Allah tidak lain seperti patukan burung ini ke laut. Tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu Allah." Lalu Nabi Khidir alaihissalam mendatangi papan di antara papan-papan perahu, kemudian dicabutnya. Melihat keadaan itu, Nabi Musa berkata, "Orang yang telah membawa kita tanpa meminta imbalan, namun malah engkau lubangi perahunya agar penumpangnya tenggelam." Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau hukum aku karena lupaku dan janganlah engkau bebankan aku perkara yang sulit." Untuk yang pertama, Musa lupa. Maka keduanya pun pergi. Tiba-tiba ada seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam memegang kepalanya dari atas, lalu menarik kepalanya dengan tangannya. Nabi Musa berkata, "Apakah engkau hendak membunuh seorang jiwa yang bersih, bukan karena ia membunuh orang lain?" Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Keduanya pun berjalan, sehingga ketika mereka sampai ke penduduk suatu kampung, keduanya meminta agar penduduknya menjamu mereka, namun tidak diberi. Keduanya pun mendapatkan sebuah dinding yang hampir roboh, maka Nabi Khidir alaihissalam menegakkannya. Nabi Khidir melakukannya dengan tangannya. Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan alasan terhadap tindakannya yang dilakukannya. Ia berkata, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82 yang artinya, "Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan kapal itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki agar Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Lalu kisah selanjutnya yaitu kisah tentang sapi betina. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi beberapa perkara aneh. Di antaranya kisah terbunuhnya salah seorang Bani Israel yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Mereka telah mencari siapa pembunuhnya, namun tetap saja tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Ketika mereka telah bosan mencarinya, maka mereka ingat bahwa di tengah-tengah mereka ada Nabi Musa alaihissalam. Lalu sebagian mereka mendatanginya dan memintanya untuk berdoa kepada Allah agar dia memberitahukan siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah
agar menyelesaikan masalah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar ia memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina. Saat mereka mendengar perintah itu, mereka heran dan menyangka bahwa hal itu hanya mengolok-olok mereka, sehingga Bani Israel tidak segera melaksanakan perintah itu. Bahkan kembali bertanya tentang sifat-sifat sapi betina itu dan meminta penjelasan lebih rinci tentang sifat-sifatnya. Karena mereka tidak segera melaksanakan perintah itu, bahkan membebani diri dengan bertanya lebih rinci sifat-sifatnya, sehingga mereka diberi beban dengan beban yang lebih berat. Diberitahukan kepada mereka sifat-sifatnya yang berbeda dengan sapi betina lainnya. Allah menyuruh mereka menyembelih sapi yang tidak muda dan tidak tua, yang sudah banyak melahirkan. Tetapi sapi itu masih kuat, yang baru melahirkan sekali atau dua kali. Kalau mereka langsung mengerjakan, tentu akan mudah mendapatkannya. Tapi mereka malah bertanya lagi kepada Nabi Musa sifat-sifatnya. Mereka bertanya, apa warnanya? Maka Nabi Musa AS berkata, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka pun terus bertanya tentang sapi betina itu sehingga mereka dibebani dengan beban yang lebih berat lagi, yaitu perintah Nabi Musa AS berikutnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka pun berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka mencari sapi dengan susah payah hingga akhirnya mereka menemukannya dan membelinya dengan harga yang cukup mahal. Mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 69 sampai 71. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam mendekati sapi itu dan mengambil bagian anggota badannya. Kemudian ia gunakan untuk memukul orang yang terbunuh itu. Maka tiba-tiba orang yang terbunuh itu dapat bergerak setelah Allah mengembalikan ruhnya kepadanya. Kemudian ia memberitahukan siapa pembunuhnya, yaitu putra saudaranya. Kemudian ia pun mati lagi. Ini termasuk mukjizat mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Musa alaihissalam. Lalu selanjutnya kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Qarun. Qarun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah seorang yang kaya, harta dan simpanannya banyak, bahkan kunci-kunci simpanan kekayaannya tidak dapat dibawa kecuali oleh orang-orang yang kuat. Akan tetapi Qarun mendurhakai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ia tidak menerima nasihat keduanya dan ia menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang didapatkannya adalah karena ia berhak memilikinya dan bahwa ia memperoleh karena ilmunya. Suatu hari Qarun keluar ke Madinah dengan perhiasan yang besar dan perlengkapan yang banyak sambil memakai pakaian yang bagus. Ketika ia melewati manusia, maka sebagian manusia mendekatinya untuk memberinya nasihat dengan berkata, yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77, yang artinya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekali lagi Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Maka Qarun menolak nasihat itu dengan sombong. Ia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku.
Ia menyangka bahwa harta yang diperolehnya ini karena kecerdasan dan kemampuannya. Suatu ketika Korun keluar ke hadapan manusia dengan satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba sahaya dan segala kemewahannya untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. Saat itu sebagian manusia ada yang terfitnah ataupun terpukau dengan kekayaan dan perhiasan Korun. Mereka ingin sekiranya mereka mempunyai seperti yang dimiliki Korun. Tapi orang-orang soleh di antara mereka berkata, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika Korun terus bersikap sombong dan congkak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benamkan Korun dan rumahnya ke dalam bumi, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Dan ketika itu orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun itu berkata, yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 82 yang artinya, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan menyempitkannya kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita. Melimpahkan karunia atas kita benar-benar. Dia telah membenamkan kita pula. Wahai tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Sekali lagi Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Bisa dilihat lagi terjemahannya. Mungkin di sini ada kesalahan dalam pengetikan ya. Jadi takutnya ada yang salah, bisa dilihat kembali yaitu di Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, penuhilah Tuhanmu. Maka Nabi Musa segera memukul mata malaikat maut dan mencoloknya. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata, engkau mengirimku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Dan ia telah mencolok, bahasa Indonesia apa yang bagus ya? Menusuk mungkin ya, menusuk mataku. Lalu Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakan, apakah engkau ingin hidup? Jika engkau ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Maka hidupmu sampai waktu sebanyak bulu yang tertutup tanganmu. Engkau masih dapat hidup setahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, selanjutnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, selanjutnya engkau mati. Nabi Musa berkata, kalau begitu sekaranglah segera. Wahai Tuhanku, matikanlah aku di dekat negeri yang suci yang jaraknya sejauh lemparan batu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kalau sekiranya aku berada di dekat sana, tentu aku akan memberitahukan kalian kuburnya di pinggir jalan di dekat bukit pasir merah. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat bahwa para malaikat yang mengurus pemakamannya dan yang menyolatkannya ketika itu usianya 120 tahun. Sumber-sumber tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Korun dan lain sebagainya, yaitu dari Al-Quranul Karim. Yang kedua dari Hidayatul Insan Bitafsiril Quran, Abu Yahya Marwan. Lalu yang ketiga Mausu'ah Al-Usroh Al-Muslimah dari situs www.islam.aljayas.net. Lalu yang keempat dari Sahih Qasasil Anbiya Ibnu Katsir Tahrij Syekh Salim Al-Hilali. Untuk tambahan doa istimewa Nabi Musa alaihi salam. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du.
Di antara nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau nabi yang perjalanan sejarahnya paling sering dikisahkan dalam Al-Quran setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menghitung nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nabi terbaik di kalangan Bani Israel, termasuk ulul azmi dan bergelar kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Sumbernya itu dari Pabi Hudahum Dr. Usman Al-Hamis halaman 326. Beliau adalah Musa bin Imran dan masih keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa beliau termasuk orang yang sangat banyak mendapatkan ujian kehidupan. Yang mana terdapat juga di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Toha ayat 40 yang artinya, dan kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan berbagai macam cobaan. Dan inilah yang menjadi rahasia mengapa sejarah beliau paling sering disebutkan di dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan beliau dan usaha beliau dalam mendakwahkan kebenaran kepada seluruh umatnya. Dr. Usman Al-Hamis mengatakan, nama beliau disebut berulang-ulang dalam kitab Allah yaitu Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita selalu merenungkan keadaan beliau, kesulitan yang beliau jumpai, rasa capek beliau, setiap gangguan dan ujian yang beliau hadapi. Doa Nabi Musa alaihissalam. Kita kembali pada pembahasan tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa doa yang dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam. Doa-doa itu beliau panjatkan dalam setiap kesempatan yang berbeda. Namun ada satu doa yang sangat menakjubkan, doa yang mengobati sekian banyak kegelisahan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Anda bisa, rekan-rekan Sobat PTDA bisa perhatikan surat Al-Qasas. Allah menceritakan Nabi Musa dari ayat 3 hingga ayat 43. Jadi Sobat PTDA bisa langsung buka mushaf Qur'annya, buka Qur'annya, dan kalau ada terjemahannya bisa langsung ke terjemahannya untuk lebih lengkapnya. Doa ini diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berada di kondisi serba susah, diliputi rasa cemas dan ketakutan. Bagi orang awam, keadaan itu mungkin sudah dianggap puncak ujian, seolah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Lalu doa itu juga ketika yang pertama Fir'aun menjajah habis Bani Israel, yang kedua membantai setiap bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Yang ketiga, Fir'aun membuat lemah setiap sendi kehidupan Bani Israel, seolah tidak ada harapan untuk bisa bangkit memperjuangkan kemerdekaannya. Yang keempat, Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk melabuhkan anaknya ke sungai. Yang kelima, Nabi Musa diasuh oleh keluarga Fir'aun. Nabi Musa kecil tumbuh di tengah-tengah calon musuhnya. Keenam, setelah besar, Nabi Musa melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Nabi Musa membunuh pengikut Fir'aun ketika berusaha membantu laki Bani Israel yang berebut air dengan korban. Yang ketujuh, Nabi Musa menjadi ketakutan di kota Mesir karena ia telah membunuh pengikut Fir'aun. Bahkan datang seorang informan bahwa para pemimpin pasukan Fir'aun telah bersepakat untuk membunuh Nabi Musa. Yang kedelapan, Nabi Musa keluar Mesir dengan penuh ketakutan. Beliau berjalan ke arah Madyan. Yang kesembilan, di tengah perjalanan beliau menjumpai dua wanita yang mengantri untuk mengambil air untuk ternaknya. Namun mereka tidak mampu melakukannya, kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Di saat itulah Nabi Musa alaihissalam merasa sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tapi tiada lagi tempat mengadu, tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak mungkin kembali ke tanah Mesir ataupun ke Mesir dalam waktu dekat. Di saat itulah Nabi Musa alaihissalam merasa sangat butuh pertolongan Tuhannya. Di bawah teduh pepohonan beliau berdoa, yang artinya untuk Arabnya Sobat PTDA bisa langsung
melihat Al-Quran ataupun membacanya di Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Qasas ayat 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua wanita itu. Kemudian dia duduk di tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Kau turunkan kepadaku." Gayung pun bersambut. Seusai doa, Allah Subhanahu wa taala hilangkan keresahan Nabi Musa setahap demi setahap. Datanglah salah satu di antara wanita yang ditolong oleh Nabi Musa, menawarkan kepada Nabi Musa agar mampir ke rumahnya menemui ayah sang gadis. 1. Allah berikan jaminan keamanan kepada Nabi Musa dengan Allah kumpulkan beliau bersama orang-orang yang soleh, atau ayahnya si gadis tersebut ya, yang ditolong oleh Nabi Musa. Yang kedua, si ayah ataupun ayah gadis tersebut menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Yang ketiga, Nabi Musa AS mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang aman di kota Madian. Yang keempat, Nabi Musa AS mendapatkan tongkat yang akan menjadi mukjizatnya. Yang kelima, Nabi Musa diajak oleh Allah Subhanahu wa taala menuju lembah penuh berkah, yaitu lembah tua. Yang keenam, di lembah ini Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa AS, menjadikannya sebagai nabi. Yang ketujuh, Nabi Musa mendapatkan banyak mukjizat untuk melawan Fir'aun. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat saudara Nabi Musa alaihissalam yaitu Harun menjadi seorang nabi yang akan membantunya dalam berdakwah. Yang kesembilan, Allah memenangkan Nabi Musa dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Sobat PTDA bisa perhatikan kemenangan dan keberhasilan bertubi-tubi Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang semua itu dimulai setelah beliau berdoa dengan penuh rasa harap, rasa berserah diri di hadapan Allah, memohon agar Allah menurunkan banyak kebaikan untuknya. Seperti itulah di antara adab dalam berdoa dan memohon kepada Allah di saat kita merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan doa itu mustajab karena kita merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga doa yang dilantunkan menjadi sangat berkualitas. Berbeda dengan doa yang sifatnya rutinitas, membaca teks Arab namun tidak diiringi kehadiran hati, hanya sebatas di lisan tanpa ada perasaan butuh kepada Allah. Kondisi ini menjadikan doa kita tidak mustajab. Sehingga sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dari seorang hamba yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi 3479, Hakim dalam Al-Mustadrak 1817 dan dihasankan oleh Al-Albani. Oke, sobat PTDA, itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta tambahan-tambahannya seperti Korun dan juga doa yang baik yang mana terdapat di dalam Al-Quran, Al-Quran surat Al-Qasas. Rekan-rekan bisa membaca Arabnya ataupun langsung terjemahannya, silahkan. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dan manfaat. Oke rekan-rekan ataupun sobat PTDA, kita akan lanjutkan kembali kisah-kisah muslim selanjutnya di video berikutnya. Kalau suka dengan videonya, dengan ceritanya ataupun kisah kali ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe bagi sobat PTDA yang belum subscribe ya. Dan juga jangan lupa share bila menurut sobat PTDA kisah-kisah ini bermanfaat. Dan juga silahkan berkomentar yang baik, memberikan saran ataupun masukan untuk kemajuan channel kami.
Oke Sobat PTDA, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.